teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube Tas and Talk. Kembali lagi sama aku Puput. Hari ini kita akan membahas dan belajar mengenai deployment. Nah, nanti di sini kita akan membahas beberapa materi ya. Di antaranya yang pertama adalah pengertian dari deployment, lalu ada model-model deployment, lalu kenapa sih kok QA itu harus tahu terkait proses deployment gitu. Oke, langsung aja. Yang pertama adalah pengertian deployment. Selanjutnya adalah deployment. Kalau di kita itu nyebutnya itu rilis gitu ya. Kayak disebarkan gitu. Jadi gini, ibaratnya kan developer kan mengerjakan software itu di dalam device-nya, di dalam lokal device atau lokal mesinnya masing-masing gitu. Nah, jadi kita nggak mungkin kan, kita mau ngetes, terus kita harus pinjam laptopnya mereka kan nggak mungkin. Jadi developer itu perlu rilis atau deploy codingan-codingan yang mereka kerjakan supaya nanti bisa kita akses gitu ya. Bisa diakses oleh orang lain, diakses oleh perangkat atau device lain, oleh platform lain. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu model atau tingkatannya itu ada empat, tergantung company sih teman-teman. Biasanya ada empat, ada tiga kan. Di situ ada development, testing, staging, sama production. Biasanya testing sama staging ini digabung gitu, tergantung company masing-masing ya. Kalau development itu environment, kita di sini nyebutnya environment ya. eh yang digunakan oleh developer, jadi lokal mesinnya. Jadi tempat di mana developer itu melakukan coding gitu. Setelah itu developer akan mendeploy hasil codingannya ke environment testing. Nah, di environment testing ini biasanya QA akan melakukan tes di environment ini. Lalu ada juga environment staging. Kalau environment staging biasanya itu para pelaku bisnis ya atau para klien yang melakukan testing di environment ini gitu untuk mengecek apakah sudah sesuai dengan yang mereka mau, sesuai dengan flow bisnis prosesnya dan lain-lain sebagainya. Baru setelah itu kalau memang sudah oke, sudah tidak ada bug, baru dirilis atau dideploy ke production. Nah, production ini yang mengakses adalah end user gitu. Nah, kenapa sih kok penting bagi QA untuk mengetahui tentang proses deployment? Karena sebenarnya QA itu punya fungsi ya, akan punya fungsi sebelum deployment dan sesudah deployment gitu. Misalnya sebelum deployment kita harus memastikan nih test case-nya itu udah disetujui atau belum gitu kan. Terus biasanya dalam proses deployment tuh kita tuh harus tahu misalnya habis bug fixing kan, terus habis itu mau dideploy lagi gitu kan ke environment test, habis dikerjain tuh. Terkadang itu menunggu waktu, nggak langsung bisa kita tes gitu. Jadi harus menunggu waktu misal 10 menit, 5 menit sampai bisa dites lagi gitu. Nah, itu di situ kita perlu tahu prosesnya dari awal sampai akhir gitu. Lalu setelah deployment biasanya QA harus tetap standby karena biasanya ada bug pasca deployment atau bug leakage itu. Jadi QA harus tetap standby dan QA biasanya dapat info tuh status deploymentnya sekarang gimana, udah selesai apa belum gitu kan, udah rilis apa belum gitu. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman udah mau lihat video kali ini, sudah mau belajar bareng tentang apa itu deployment. Kita buka diskusi di kolom komentar ya teman-teman ya. Tunggu kita di video-video selanjutnya. Jangan lupa klik like, share, subscribe, dan komen. See you on the next video.